Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zen Yusuf. Saya mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Dan saat ini saya juga sebagai ketua tim dari Smart Project yang membuat instrumen taksir berat sapi yang berbasis IoT. Revolusi Industri 4.0 mendorong berbagai aspek kehidupan untuk menggunakan teknologi yang berbasis Internet of Things, tak terkecuali pada industri peternakan. Namun kenyataannya, industri peternakan di Indonesia masih menggunakan cara-cara konvensional, sehingga dinilai kurang efisien dan kurang efektif. Hal itulah yang saat ini menjadi concern kami sehingga kami menciptakan alat yaitu instrumen taksir berat sapi yang berbasis IoT. Kita semua tahu bahwa potensi industri peternakan di Indonesia sangatlah besar, khususnya pada industri sapi. Coba kita lihat, kita memiliki lahan yang luas, kita juga memiliki hijauan yang melimpah. Bahkan kita memiliki sumber daya manusia yang banyak. Dan hal-hal itulah yang seharusnya membuat industri peternakan berdiri tegak di negara kita. Namun kenyataannya tidak demikian. Harga daging sapi di Indonesia masih relatif mahal dibanding dengan negara-negara pengekspor sapi ke negara kita. Di Australia misalkan, harga sapi ekspor di Australia itu 4,73 US dollar atau kurang lebih 60 ribuan per kilo. Di India lebih murah lagi, hanya 2,88 US dollar per kilogram bobot hidup atau kurang lebih 40 ribuan. Di Indonesia mencapai 90 sampai dengan 100 ribu rupiah per kilogram. Tetapi setelah proses yang panjang, harga daging sapi di tangan konsumen mencapai 90 sampai dengan 100 ribu rupiah. Itu pun belum ketika saat hari raya. Kita memiliki semua yang diperlukan untuk membuat industri peternakan sapi. Namun belum bisa dikelola dengan baik. Bahkan kita juga punya loh sapi lokal yang dapat dikembangbiakan. Hal yang juga terjadi saat ini adalah kita masih kekurangan stok sapi. Karena apa? Karena 90% stok sapi di Indonesia berasal dari peternakan rakyat. Sedangkan 10%-nya baru dari industri peternakan. Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harus mengimpor sapi dari negara lain. Mungkin ada pertanyaan, mengapa harus industri sapi, bukan ternak yang lain? Mungkin jawaban yang tepat adalah karena sapi merupakan ternak masa depan. Mengapa demikian? Karena pakan sapi tidak berkompetisi dengan manusia. Tentu ini sejalan dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan, mengapa alat yang kami buat adalah taksir berat sapi bukan alat yang lainnya? Kita tahu kalau di dunia peternakan, bobot sapi itu sangat penting diketahui karena merupakan dasar dari manajemen pemeliharaan yang lainnya. Misalkan recording pertambahan bobot badan, kemudian jumlah pemberian pakan, semua didasarkan pada bobot sapi. Namun saat ini penentuan bobot masih menggunakan cara-cara konvensional. Misalkan saja timbangan, tentu tidak efisien karena kita harus menaikkan sapi satu persatu di atas timbangan kemudian menghitungnya. Dan harga timbangan mahal. Dan cara yang lebih murah yaitu menggunakan meteran, yaitu dengan cara melingkarkan meteran ke dada sapi dan dihitung dengan rumus tertentu sehingga bisa dikonversi dengan satuan berat. Tetapi cara itu tidak efektif karena lama. Untuk itulah kami di sini berinovasi dengan membuat alat taksir bobot sapi yang bisa bekerja secara efektif dan efisien dan tentunya dengan berbasis IoT sehingga sejalan dengan konsep Sustainable Development Goals. Dan bagaimanakah cara kerja alat tersebut? Teman saya akan menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Trilaksana dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Di sini saya sebagai anggota satu dari instrumen taksir berat sapi berbasis IoT. Hal-hal yang tricky sewaktu saya merencanakan alat ini ialah ketidakadanya sebuah sensor di pasaran yang memiliki kemampuan untuk mengukur jarak dari sebuah medan yang tidak rata. Sensor yang ada di pasaran, yakni sensor HCSR04 atau sensor ultrasonik, itu tidak memiliki kemampuan untuk mengukur medan yang tidak rata. Sedangkan target yang akan kita ukur yaitu sebuah lingkar dada sapi. Bentuknya melingkar, jadi nggak bisa. Ide pertama yang saya cetuskan menggunakan flow sensor atau sensor debit air. Jadi di dalam baling-balingnya itu ada magnetnya. Ketika berputar satu putaran akan dideteksi berapa debit air tergantung besar dari pipanya. Kelemahannya, flow sensor itu tidak mengetahui apakah si magnet itu berputar searah jarum jam atau berkebalikan arah jarum jam. Sedangkan kita memerlukan sebuah feedback berupa pengurangan variabel jika terjadi kelebihan dalam pengukuran. Akhirnya kami
memikirkan cara untuk mengukur dan bisa memberikan sebuah feedback pengurangan, yaitu menggunakan konsep roda gigi. Konsepnya nanti seperti ini. Jadi roda gigi akan menggerakkan sebuah tuas. Tuas yang digerakkan roda gigi tersebut akan menekan dua buah tombol, tombol A dan juga tombol B. Tombol A itu memiliki fungsi increment, terjadi ketika roda gigi berputar searah jarum jam. Fungsi increment ialah fungsi penambahan variabel sejumlah 1 poin. Sedangkan tombol B adalah fungsi di mana terjadi pengurangan variabel sejumlah 1 poin. K di sini ialah konstanta sensitivitas, yaitu jarak yang diperlukan antar mata gigi untuk menggerakkan tuasnya. Alat ini akan digunakan dalam mengukur lingkar dada sapi, seperti animasi. Untuk update yang saat ini, kami masih hanya bisa mengukur satu sapi pada satu waktu. Namun, untuk update berikutnya, kami merencanakan menambahkan RFID. Jadi, ntar setiap sapi memiliki identitas diri sendiri agar kita bisa memonitoring perkembangan setiap sapi, agar bisa memberikan nutrisi yang tepat pada sapi. Terima kasih. Bisa dilanjutkan teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monifa Arini. Saya mahasiswi dari Teknik Elektro Universitas Brawijaya. Saya merupakan anggota dari tim Smart Project yang membuat instrumen taksir berat sapi berbasis IoT atau yang dikenal dengan Internet of Things. Pada kesempatan ini, sebelumnya saya ingin menyampaikan alat dan bahan yang kami butuhkan dalam penelitian ini. Bahan yang kami butuhkan yaitu ternak sapi PFH dan ternak sapi PO. Kedua bahan ini sangat penting. Tujuannya supaya alat yang kami buat dapat diterapkan secara langsung kepada peternakan sapi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, alat utama yang kami gunakan yaitu Wemos D1 Mini dan push button. Tujuan utama kami membuat alat ini adalah untuk menginovasikan sebuah alat yang awalnya masih menggunakan cara konvensional menjadi sebuah alat yang memiliki daya saing terhadap dunia per-IT-an, khususnya teknologi yang menerapkan konsep Internet of Things. Konsep IoT saat ini menjadi tren di kalangan masyarakat. Selain untuk memudahkan pekerjaan manusia, konsep ini juga memiliki daya tarik pada industri 4.0. Proses penelitian yang kami lakukan lebih kurangnya sekitar 4 bulan, terhitung dari akhir bulan tahun 2019 hingga awal bulan tahun 2020. Mulanya penelitian ini berangkat dari topik permasalahan yang ada di Indonesia, terutama di sektor peternakan. Instrumen taksir berat sapi berbasis IoT telah dirancang menggunakan metode SWOT. Adapun analisis SWOT yang kami terapkan untuk menyempurnakan alat ini ke depannya. Strengths atau kelebihan. Kelebihan dari alat ini yaitu dapat menaksir berat badan sapi dan juga hasil dari penaksiran tersebut dapat disimpan dan dapat digunakan sebagai riset kembali. Selain dari sudut pandang kelebihan atau strengths, kita juga dapat lihat dari sudut pandang weakness. Weakness yaitu kekurangan, yaitu tingkat sensitivitas pengukuran panjang lingkar dada masih berukuran sekitar 2,6 cm. Selain itu, opportunities. Dengan ini, pemantauan berat sapi yang efektif dan efisien, presisi dan aktual, tingkat penjualan sapi dapat meningkat. Dan juga traits, bahan dari alat yang kurang kuat sehingga dapat rusak dalam pemakaian panjang. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.